Halo semuanya, kami dari kelompok 4 sedang berkunjung ke sekretariat organisasi P3SD. P3SD adalah suatu organisasi non-pemerintahan bersifat nirlaba yang terdiri dari orang-orang terpelajar berpikir kritis dan bergerak dalam membantu memecahkan persoalan masyarakat negari. Yang dimana programnya adalah melakukan pendampingan, pelatihan, supervisi, serta mengadakan kerjasama dengan pemerintahan dan non-pemerintahan baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini merupakan ruangan Direktur Organisasi P3SD. Di sini kami melihat beberapa dokumentasi bukti-bukti program kerja yang pernah dilaksanakan oleh organisasi P3SD. Tapi, sayangnya dikarenakan oleh beberapa faktor, 2 tahun belakangan ini organisasi P3SD mulai vakum dan tidak lagi aktif di tengah masyarakat. Persoalan regenerasi, persoalan kaderisasi, menurunkan kemauan dan Sekian cuplikan video dari kelompok kami. Di sini kami akan menganalisis lebih dalam lagi bagaimana lingkungan organisasi P3SD ini. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini yang pertama ada Jumainil Akbar NIM 21058085. Yang kedua ada Melan Utami NIM 21058026. Yang ketiga ada Salsa Bila Lutfi NIM 21058115. Yang keempat ada Winda Trimaulina NIM 21058122. Yang kelima ada Wulandari NIM 21058123. Dan yang keenam ada Ahmad Fauzan NIM 17058055. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang bagian pendahuluan, di mana organisasi P3SD ini atau Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya termasuk ke dalam sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat, yang dimana P3SD ini bergerak dalam bidang demokrasi. Ia bekerja sama dengan organisasi-organisasi lainnya seperti organisasi LP3IS, HDI, dan juga KPMM. Di mana para organisasi-organisasi ini merupakan sebuah organisasi yang telah memiliki kode etik di dalam berorganisasi. Adapun kode etik sendiri adalah suatu komponen yang penting dalam organisasi yang memiliki tujuan untuk dapat memastikan para anggota kelompok untuk dapat berperilaku dan bertindak sesuai dengan hal-hal yang dapat diterima secara sosial dan juga dapat bertanggung jawab di dalam sebuah lingkungan organisasi. Selanjutnya, LSM ini awalnya merupakan sebuah nama yang digunakan oleh Lokakarya Kerjasama Terpadu dengan Pengembangan Pedesaan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Bina Desa pada tahun 1978 di Ungaran, Jawa Tengah. Untuk itu, pada organisasi P3SD ini atau Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya merupakan suatu bagian dari sebuah LSM di mana P3SD ini termasuk ke dalam sebuah organisasi yang lahir dan bergerak di luar pemerintah. Organisasi ini melaksanakan kegiatannya di luar dari pemerintahan yang bersifat otonom dan mandiri. Adapun LSM ini ditujukan dari sebuah ideologi gerakan dan berbentuk ke dalam kegiatan yang dilakukan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah terbentuknya P3SD. Sebelum saya masuk ke sejarah terbentuknya, saya akan menjelaskan ulang apa itu P3SD dari narasumber yang kami dapat. P3SD adalah suatu singkatan dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya.
P3SD merupakan suatu organisasi lembaga swadaya masyarakat non pemerintah dan bersifat nirlaba, tidak untuk menghasilkan keuntungan gitu. Yang mana tujuannya adalah membantu untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam nagari. Sebagai sebuah lembaga yang konsen terhadap persoalan nagari, P3SD mendambakan kemajuan masyarakat nagari. Untuk sejarahnya sendiri, P3SD ini didirikan oleh 3 orang. Yang pertama Ridwan Jamal, yang kedua Sondri, yang ketiga itu ada namanya Nawir. Mereka para pendiri ini melihat secara kuantitas perkembangan masyarakat nagari ini menjadi subordinasi gitu. Jadi di nomor 2 kan oleh pemerintah gitu. Maka dari itu mereka membentuk suatu wadah atau untuk mewujudkan suatu tujuan mereka membentuk P3SD ini. Sebelum disahkannya P3SD ini, mereka tentunya membentuk suatu visi dan misi. Yang mana pada awalnya visi mereka ini adalah bagaimana mewujudkan masyarakat dengan dialektika partisipasi dari bawah. Jadi ada suatu kesadaran kritis dari masyarakat untuk itu. Namun selanjutnya mereka merevisi lagi untuk melebih tajamkan visi mereka tadi, yang sasarannya berikutnya itu membangun peradaban nagari. Nagari yang dimaksud di sini adalah nagari rural dan urban nagari, yaitu nagari rural ini nagari kota dan urban ini nagari tradisional nagari gitu. Sehingga setelah terbentuknya visi dan misi tadi, tepat pada tanggal 8 Desember 1998, organisasi ini terbentuk dan disahkan sebagai organisasi yang berbentuk yayasan oleh Haji Henry Final SH. Struktur organisasi kala itu ada pendiri, dewan pakar, dan pelaksana yang terdiri dari direktur, kepala divisi. Ada 3 divisi, cuman dari informan tidak diberitahukan gitu. Serta pelaksana administrasi keuangan. Namun ada infonya kalau di tahun 2022 itu diadakan strategi planning yang muaranya adalah masih merekonstruksi visi dan misi yang sudah disalin sebelumnya. Pada pertemuan itu dihadiri oleh pengurus dan pendiri, juga dewan pakar, mitra peneliti, dan beberapa kelompok partisipan untuk kerja. Setelah merekonstruksi visi dan misi tadi, kerja pertama mereka itu tepat pada tanggal Desember 1998 sampai Maret, itu kerjasama dengan pemerintah sampai Maret 1999, yang mana kerjasama dengan Pemda ini untuk pendataan dan monitoring masyarakat miskin di Padang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk sejarah singkat dari P3SD ini. Saya Ahmad Korban. Sekian, terima kasih. Profil organisasi. Nama lembaga yaitu Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya PGSD. Badan hukumnya yaitu Yayasan. Tahun berdiri PGSD ini tahun 1998. PGSD ini bergabung dengan KPPM tahun 1999, di mana skalanya daerah dan tidak berjenjang secara nasional. Alamatnya PGSD ini terdapat di Jalan Hikmah, Daduk Tunggul Hitam, Kota Padang, Sumatera Barat. PGSD ini memiliki visi dan misi di mana visinya terwujudnya emansipasi anak nagari dengan membebaskan masyarakat nagari dari objek atau subordinasi kepentingan dari berbagai kekuatan yang merintangi kemajuan masyarakat nagari. Misi dari PGSD ini yaitu pertama, mendorong nagari yang kuat dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumber daya untuk kepentingan anak nagari. Yang kedua, mendorong pendidikan kritis yang mampu menyadarkan anak terhadap hak-hak sebagai warga negara.
Yang ketiga, mendorong adanya perda tentang pengakuan hak ulayat nagari yang efektif. Dan keempat yaitu mendorong kelembagaan P3SD yang kuat dan efektif. Sekian profil dari organisasi PG3SD. Isu yang ingin dikembangkan dari organisasi PGSD ini yaitu PGSD menginginkan terwujudnya emansipasi peradaban anak nagari dengan membebaskan masyarakat nagari dari objek atau subordinasi kepentingan-kepentingan dari berbagai kekuatan yang dapat menghambat kemajuan nagari. Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan mendorong terbentuknya peraturan-peraturan tentang otonomi daerah yang dapat mendukung terwujudnya nagari yang kuat. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, P3SD mencoba menghimpun dan menggerakkan sumber daya berbasis kenagarian dengan mengandalkan peningkatan mutu pendidikan dan kerjasama dengan semua pihak yang sejalan dengan visi dan misinya. Pendidikan merupakan media membentuk kesadaran masyarakat nagari terhadap hak-haknya dalam pengelolaan dan pemanfaatan seluruh potensi nagari. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait tentang bentuk organisasi dari P3SD ini. Organisasi P3SD ini merupakan sebuah organisasi non-pemerintahan yang bersifat non-laba, yang terdiri dari orang-orang terpelajar yang berpikir kritis dan juga bergerak dalam membantu serta memfasilitasi untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. P3SD ini merupakan sebuah organisasi LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. P3SD ini bergerak dalam bidang demokrasi dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi seperti LP3S, HDI, dan KPNR. Salah satu program yang dijalankan oleh organisasi P3SD ini yaitu melakukan pendampingan, pelatihan, supervisi, dan juga monitoring serta evaluasi terhadap masyarakat lokal untuk penguatan terhadap para anak-anak negeri. Selanjutnya yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi P3SD ini adalah budaya kerelawanan, dan salah satu prinsip yang sudah berjalan ialah menjalankan kebijakan bahwa pengurus dalam menjalankan tugasnya itu tidak menerima bayaran atau dilakukan secara sukarela. Selain itu, P3SD juga menerapkan nilai-nilai budaya seperti proses publikasi kegiatan melalui buletin, terutama terkait dengan nagari. Dan nilai-nilai itu sendiri termasuk transparansi, kesetaraan gender, serta kearifan terhadap budaya lokal. Materi selanjutnya yaitu patologi dalam organisasi. Patologi diartikan sebagai sebuah permasalahan atau penyakit yang ada dalam sebuah organisasi. Permasalahan atau penyakit yang ada dalam organisasi P3SD meliputi yang pertama, kurangnya kaderisasi atau dari program P3SD. Yang kedua, kurangnya fasilitas. Yang ketiga, kepemimpinan dan struktur dipengaruhi oleh ekonomi. Kesimpulannya, P3SD memiliki tujuan utama, yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang kritis melalui dialektika partisipasi dari bawah dan menghargai budaya lokal. P3SD mengali serta mengkaji sumber daya manusia dan alam untuk memberikan kontribusi dalam berbagai bidang guna kepentingan masyarakat banyak atau publik. Sekian materi dari saya. Terima kasih.